Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin udah makin ramai yang kirim cerita dan memenuhi absen di kolom komentar dari sahabat Fakta Kehidupan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membawakan kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita yang tentu saja nama dan tempat kita samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang kisah istri cantik berubah jelek karena banting tulang untuk suami dan mertuanya malah dihina dan dicaci maki. Setelah beberapa tahun cerai, mereka pun mendapat karmanya. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Kisah istri cantik berubah jelek karena banting tulang untuk suami dan mertuanya malah dihina dan dicaci maki. Setelah beberapa tahun cerai, mereka pun mendapat karmanya. Dia istri kamu, Gas? Tanya seorang teman lelaki Bagas saat melihat kedatangan seorang wanita dengan wajah kusam bersandal jepit dan pakaian seadanya datang ke acara makan-makan mereka di sebuah rumah makan untuk merayakan keberhasilan. Karena telah lolos seleksi dan kini resmi jadi pegawai negeri. Wanita itu menghampiri Bagas dengan muka berseri-seri. Beda dengan Bagas yang menyambut kedatangannya dengan muka merah padam, seperti menyiratkan malu bercampur kemarahan yang tertahan. Bukan, dia hanya pembantu, jawab Bagas. Binar bahagia di wajah wanita itu meremang, berganti gurau sendu seiring pelupuk yang mengembun. Dia menyebutku pembantu, batinnya dengan hati yang remuk. Kamu itu malu-maluin tau nggak? Aku kan udah melarangmu buat datang. Kenapa masih datang juga, Indri? Sergah lelaki itu ketika sesampai di rumahnya. Wanita di depannya hanya terdiam dengan air mata mendanau. Via, istri teman Bagas, datang menjemput Indri, lalu mengajaknya datang bersama-sama ke rumah makan tempat suami mereka berkumpul. Via bilang makan malam itu dihadiri bukan hanya oleh suami-suami mereka, namun juga sebagai istri harus ikut mendampingi. Awalnya Indri tidak berniat datang karena sebelumnya Bagas sudah berpesan agar dia tidak perlu ikut bersama. Namun karena Via terus membujuk dan sedikit memaksa, Indri luluh juga akhirnya. Dengan memakai pakaian seadanya, dia berangkat bersama Via. Sampai di sana, Via katanya kebelat, jadi minta Indri jalan duluan untuk mencari meja tempat duduk suaminya. Indri pun menurut. Namun di luar dugaan, reaksi Bagas begitu memilukan hatinya. Maaf mas, aku salah. Indri melirih. Sementara hatinya terasa perih. Tega-teganya lelaki itu menganggapnya sebagai pembantu. Tapi bukan berarti kamu menyebutku pembantu juga di depan mereka. Hatiku sungguh sakit mas. Indri menatap kedua titik penglihatan suaminya dengan sorot sendu. Ngaca makanya, ngaca. Kamu itu persis gembel, malu-maluin. Lelaki itu mengulangi cercaannya. Indri langsung meneguk saliva dan mengelus dada yang berdenyut nyari. Bentukan aku seperti ini karena kerja keras nyari uang buat biaya kuliah kamu dan memenuhi kebutuhan ibu, mas. Saut Indri, berusaha mengingatkan suaminya dengan kedua mata yang bergerimis. Ingatannya terlontar ke masa-masa tahun pertama pernikahan mereka. Abang mau kuliah di satu keperawatan. Lelaki itu mengangguk mantap. Jalur beasiswa, Indri memastikan. Setahu aku biayanya cukup mahal. Bagas menyentuh tangan Indri lalu digenggamnya dengan erat. Kamu mau kan bantuin aku meski kuliahnya bukan jalur beasiswa? Ini cita-cita aku dari dulu. Untuk kebaikan masa depan kita dan anak-anak kita nantinya. Bujuk lelaki itu sambil menatap sungguh-sungguh wajah cantik istrinya. Aku pasti akan dukung dan bantu. Aku kan istri kamu, mas. Serupa bulan sabit, sebuah senyuman melintang di wajah Indri, menambah manis parasnya. Lelaki itu menyunggingkan senyum senang. Tanpa sepengetahuan Bagas, Indri diam-diam datang ke rumah ayahnya. Ayah tidak setuju kamu menikah dengannya. Rahang lelaki berkumis tebal itu mengeras. Maaf ya, tapi kami sudah resmi jadi sepasang suami istri. Dengan lirih dan takut-takut, Indri mengatakan yang sebenarnya. Apa? Sang ayah memaki kaget dengan kedua bola mata seperti hampir-hampir akan keluar dari tempatnya.
Sementara nafasnya semakin tak beraturan, dalam dadanya amarah tengah menjalar. Sebisa mungkin ia menahan tangannya agar jangan sampai menyakiti anak semata wayangnya itu. Baik Indri, karena kamu telah memilih dia, maka ayah tidak akan menyisakan apapun lagi bagi kamu selain lelaki itu. Pergilah sekarang juga. Semakin lama kamu di sini, ayah takut semakin tak bisa menguasai diri. Sang ayah berujar. Ada kemarahan pada getar suaranya. Dulu sudah harapan Indri untuk minta uang ke ayahnya itu. Indri lalu menyeka air matanya. Hatinya sangat pedih mendapat pengusiran dari sang ayah. Tapi hukuman ini memang pantas untuknya. Sebab dia telah diam-diam menikah dengan lelaki yang padanya tak ada restu dari sang ayah. Ayah, maafin Indri. Indri memelas. Sang ayah hanya diam. Ia bangkit dan mendekati sang ayah. Hendak menyelami meski untuk terakhir kali. Namun sang ayah menyembunyikan tangannya dan enggan bersalaman. Ya, panggil Indri penuh kesedihan. Cukup, ujar sang ayah seraya mengangkat telapak tangannya ke udara. Meminta Indri agar diam dan tak berkata apa-apa lagi padanya. Pergi dari sini. Maafkan Indri ya. Indri terisak sambil berdiri. Indri pamit, ayah sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Dengan langkah berat, ia terpaksa meninggalkan sang ayah atas permintaan lelaki itu. Saking kecewanya pada anaknya yang semata wayang. Bukan tanpa alasan mengapa ia menolak keras beberapa lelaki yang pernah mendekati Indri, termasuk lelaki yang diam-diam telah jadi menantunya itu. Pak Toha hanya ingin melindungi Indri dari laki-laki yang salah. Pak Toha tak ingin Indri kembali ditipu dan disakiti seperti pada pernikahan pertamanya. Selain itu, Pak Toha juga telah menyiapkan calon suami yang menurutnya baik untuk Indri. Tapi sayang, rencana Pak Toha berantakan sebelum terlaksana. Terik matahari siang begitu memanggang kulit putihnya kian menggelap. Berkali-kali ia menyeka keringat yang mengucur di dahi. Sementara kepala terasa berdenyut nyeri. Belum pernah wanita itu banting tulang bekerja sekeras ini. Sudah berapa minggu ia turun ke kebun, merawat sayur mayur yang dia tanam sendiri. Lalu hasilnya ia jual. Sebagian ditabung untuk biaya kuliah sang suami, sebagian untuk mertua, dan sedikit dari sisa untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap kali dia meminta bantuan sang suami, jawaban lelaki itu selalu sama. Maaf sayang, aku belum bisa bantu, tugasku lagi numpuk. Bahkan di hari Ahad pun dia masih beralasan. Tak pernah sekalipun mau turun ke kebun membantu sang istri. Sementara saat meminta bantuan ke mertua untuk membantunya merawat sayur-sayur tersebut, sang mertua selalu marah-marah. Kamu mau lihat pinggang saya encok, mau lihat malaikat mau segera jemput, begitu? Tega kamu ya, minta orang tua seperti saya kerja panas-panas di kebun. Padahal Budiah mertuanya masih terlihat begitu segar dan kekar, usianya pun sekitar 50-an. Tapi Indri bisa apa? Dengan lelah yang bertambah-tambah, ia harus mengerjakan pekerjaan berat dan melelahkan tersebut. Mau minta uang ke ayah untuk biaya kuliah sang suami juga tidak mungkin. Yang ada dia hanya akan semakin membuktikan bahwa pilihannya telah salah. Kalau dia sampai menyerah atas pekerjaan berat tersebut, sayang kalau Bagas harus berhenti di tengah jalan. Akan sia-sia biaya besar yang telah dihabiskan di awal-awal. Malah ngayal. Jadi dari dulu kamu gak ikhlas bantuin suamimu? Bentakan Bagas membuat Indri terkesiap dan kembali tersadar dari lamunan panjang. Aku rela bertahun-tahun panas-panasan di bawah terik siang yang memanggang hingga kulitku menghitam. Kalau aku mau cantik dan langsing seperti dulu, aku bisa melakukannya. Tapi di sisi lain, aku juga butuh kekurangan ini untuk membantu mengetes sejauh mana ketulusanmu padaku. Dan ternyata, kamu tidak ada tulus-tulusnya sama sekali, Mas. Saat penampilanku tak lagi seindah dulu, alih-alih tetap menerimaku, kamu malah menghina aku habis-habisan. Tapi kamu masih punya waktu. Aku akan bersabar. Siapa tahu kamu bersikap seperti ini hanya karena sedang larut dalam euforia atas kesuksesan yang baru saja kamu genggam. Siapa tahu besok lusa, kamu kembali baik seperti dulu. Tapi kalau kamu tak juga berubah dan terus-menerus angkuh di depanku, maka akan aku tunjukkan siapa diriku sebenarnya kepadamu, Mas. Dan aku pastikan kamu akan menyesali sama perbuatan burukmu itu. Kata Indri dalam hati, kedua matanya yang masih berair menatap tajam sang suami. Indri, ngapain di sini? Tanya lelaki itu.
Sedikit kaget, kemudian menatap gelisah ke segala arah, seperti takut dilihat orang-orang saat berduaan dengan wanita itu di depannya. "Kenapa sih mas? Kan kamu sendiri yang minta aku kesini buat nganter HP kamu yang ketinggalan." Indri balik tanya, seraya ikut menatap sekeliling seperti yang tengah dilakukan suaminya. "Ya tapi nggak gini juga," gumam lelaki itu jengah. Lelaki 35 tahun itu kini telah resmi menjadi seorang perawat berstatus negeri. Cita-cita yang ia peroleh berkat kerja keras sang istri, namun kini wanita itu tengah ia tatap dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan. Lalu dirinya memasang raut muka tak suka. "Ada apa mas? Kenapa aku sampai ditarik-tarik begini?" Indri kembali bertanya, semakin bingung ketika Bagas dengan tiba-tiba menariknya ke suatu tempat. Lelaki itu diam saja saat ditanya, sampai keduanya berada di belakang gedung rumah sakit tempat yang cukup sepi. "Ada apa mas? Lihat penampilan kamu." Lagi-lagi, Indri terkena bentakan suaminya, hingga Indri sedikit kaget dan menghentikan ucapannya. "Kalau penampilan kamu kucal, kumal, dekil kayak gini, cocoknya jadi istri pemulung, bukan istri seorang perawat," kata lelaki itu sinis. Hati Indri begitu ngilu mendengar lelaki yang harusnya memuji, kini malah merendahkannya begitu rupa. Binar bahagia saat baru datang menjumpai suaminya di tempat itu seketika meremang, kemudian kedua netranya mengembun. "Mas, kok tega ngomong gitu sih? Hari ini aku udah tampil sebaik mungkin loh," protesnya dengan nada sendu. Hari ini ia memang sudah berusaha tampil sebaik mungkin, memakai pakaian terbaik miliknya, tak lupa berhias di wajahnya. "Ya terus aku harus ngomong apa? Lihat diri kamu, lihat," ujar lelaki itu sambil memperhatikan dari atas sampai bawah tubuh istrinya. "Malu-maluin tahu." Kata-kata Bagas begitu tajam dan sukses lagi dan lagi mencabik-cabik perasaan Indri. Rasa sakit itu ia ekspresikan lewat cairan bening yang mulai menganak sungai di kedua pipi. "Kalau kamu mau nangis di rumah aja sana, jangan di sini, bikin tambah malu aja," sergah Bagas dengan tatapan tajam. "Mana HP aku? Sebelum orang-orang lihat kita cepat pulang," perintah lelaki itu tak peduli meski telah menghancurkan hati sang istri. Indri mengeluarkan benda pipi itu dari tas selempang kecil yang ia pakai. Tujuannya ke sini memang untuk mengantarkan ponsel Bagas yang ketinggalan. Atas perintah lelaki itu sendiri, Bagas meraihnya dengan kasar lalu pergi begitu saja dari hadapan Indri. Terisak wanita itu melihat sikap suaminya. Ia pun berjalan pulang dengan lutut yang terasa melemas. Saat ia sampai di rumah dan melaksanakan aktivitas lainnya, air matanya tiba-tiba berderai lagi. Terngiang-ngiang dalam kepalanya kata-kata caci dan hinaan sang suami yang dilontarkan kepadanya. Ingatan itu membuat luka yang baru saja tercipta bagai diperasi cuka semakin perih rasanya. "Indri?" Saat mendengar namanya dipanggil, ia dengan segera menaruh piring penuh busa yang tengah ia cuci. Kemudian membersihkan tangan di keran dan segera menghapus sejak air mata. "Masuk Bu, Indri di dapur," sahutnya sedikit berteriak agar ibu mertuanya yang berada di luar mendengar suaranya. Tak lama wanita parubaya itu pun menghampirinya ke sana. "Indri, di sini kamu rupanya," katanya sambil senyum-senyum penuh makna. Indri mengangguk sambil tersenyum. "Oh ya Bu, udah makan. Kalau belum ibu makan dulu Gi. Indri baru selesai masak, belum sempat anterin ibu buat makan malam." "Gak apa-apa, ibu belum lapar. Ada hal yang lebih penting yang bikin ibu kesini," lanjut ibu mertuanya. Kening Indri berkerut, sedikit penasaran. Kiranya hal penting apa yang mertuanya maksud. "Tapi bereskan dulu lah cucian piringmu. Setelah itu nanti ibu kasih tahu. Ibu tunggu di teras ya," ujarnya sambil berlalu tanpa menunggu persetujuan dari Indri. Melihat kepergian ibu mertuanya, Indri mengangguk juga. Akhirnya, meski benaknya masih disesaki rasa ingin tahu, dengan cepat Indri membereskan pekerjaannya. Setelah itu ia bergegas ke teras, menemui sang mertua yang telah menunggunya. Ibu duduk beralas tikar di teras depan rumah. Indri langsung duduk di sebelahnya. "Indri buatin kopi sebentar ya Bu," ucap Indri seraya kembali bangkit padahal baru saja duduk. "Gak usah," selabu dia sambil menarik lengan menantunya. Membuat Indri bengong sejenak kemudian kembali duduk. "Ibu sedikit buru-buru, jadi mau langsung ngomong sesuatu sama kamu," imbuh Budia sambil menatap Indri yang juga tengah menatapnya dengan sorot mata ingin tahu. "Ibu mau ngomong soal apa?" Gini Indri,
Ibu menjeda kalimatnya sementara dirinya tampak ragu. Apa ibu sakit? Sela Indri tampak khawatir sambil menatap lamat wajah mertuanya. Budia menggeleng dengan cepat. Enggak, ibu sehat kok. Indri mengangguk-angguk lega. Syukurlah dirinya. Ibu mau minjem uang. Budia bergumam sambil menatap ragu menentunya. Indri menelan ludah yang terasa sedikit sulit. Pandangan yang tadinya lekat menatap wajah ibu mertuanya, ia alihkan ke kejauhan. Ia terdiam sejenak. Gimana? Ibu lagi butuh banget, Indri. Nada suara Budia terdengar memelas. Maaf bu, tapi sisa uang yang kemarin mau Indri pakai buat beli beras. Beras kami sudah habis. Balas Indri seraya menoleh ke arah mertuanya dan memasang muka tak enak karena kali ini tak bisa memberi. Bukan tak ingin menolong mertuanya, hanya saja baru kemarin siang ia memberikan ibu mertuanya itu uang dari hasil menjual sayur yang ia tanam dan rawat sendiri di sawah milik suaminya. Bahkan Indri berikan setengahnya. Sementara Indri tak berbohong, ia memang kehabisan beras dan sisa uang yang 500.000 tersebut akan ia gunakan untuk beli beras serta kebutuhan dapur untuk sebulan ke depan. Itu pun ia masih berhemat hingga suaminya nanti gajian. Jangan pelit-pelit kalau jadi mantu, singgung Budia. Wajah ramanya berubah masam. Maaf bu, tapi kemarin kan sudah Indri kasih 500.000. Masa hari ini sudah habis sih bu? Ujar Indri lembut dan hati-hati. Indri tak bermaksud perhitungan, hanya saja ia ingin mengingatkan ibu mertuanya yang mengatakannya pelit. Bukan hanya sekali, tapi setiap kali Indri menjual sayur, padi, atau apapun yang dia tanam di sawah, hasilnya selalu ia bagi dua dengan mertuanya. Atas permintaan sang suami, meski Indri sendiri sebenarnya masih begitu kekurangan. Halah, uang 500.000 Indri. 500.000 bukan 500 juta. Sehari juga habis buat beli ini itu. Ketus Budia tak lagi ramah seperti sebelumnya. Mendengar itu, terhela nafas berat dari Indri. Lagi pula kan suami kamu gajian juga nanti. Jangan pelit-pelit sama ibu mertuanya sendiri. Maaf bu, Indri gak bisa kasih kali ini. Indri tetap kekeh pada pendiriannya, melawan rasa tak tega yang kian menguar di dadanya. Kali ini ia tak ingin mengorbankan diri seperti sebelum-sebelumnya. Dasar pelit, serakah, cerca Budia sambil bangkit dari duduknya. Maafkan Indri bu, kata Indri meski yang seharusnya minta maaf adalah ibu mertuanya. Sepanjang pernikahan, Indri sudah terlalu banyak berkorban untuk suami dan mertuanya itu. Hari ini dengan dada yang mendebur hebat dan melawan rasa tak enakan, Indri mencoba mempertahankan apa yang harus dipertahankan. Indri yang baru saja selesai sholat Isya belum sempat membuka mukenanya saat mendengar teriakan lantang dari ruang tengah. Ia buru-buru bangkit dari atas sajadah lantas gegas mendekati pintu. Namun belum sampai di dekat pintu, lelaki yang barusan berteriak lebih dulu membuka pintu kamar dari luar. Dia Bagas, suaminya. Indri membeku di tempat berdirinya, menatap sedikit takut Bagas dengan rahangnya yang mengeras serta sorot mata yang nyalang yang ia tunjukkan untuk Indri. Ada apa mas? Indri memberanikan dirinya bertanya, meski degup jantung semakin tak beraturan karena ketakutan. Jangan pura-pura polos kamu. Bentak lelaki itu membuat Indri terkesiap dan kian tak mengerti. Berani ya kamu pelit sama ibuku? Sergah lelaki itu dengan tatapan nyalanya. Jadi ibu mengadukannya ke Mas Bagas. Indri membatin saat mengetahui sebab dari kemarahan lelaki itu. Bang, kamu salah paham. Lagi pula harusnya kamu gak perlu semarah ini kalau hanya soal itu. Balas Indri. Tiba-tiba dapat keberanian entah dari mana. Terus aku harus bagaimana menurut kamu? Aku harus diam aja ketika ibuku kamu perlakukan seperti itu. Bagas kian geram. Memangnya aku memperlakukan ibu seperti apa mas? Aku hanya... Gak usah banyak omong. Bentak Bagas memotong ucapan Indri. Sekarang cepat serahkan uang itu. Pintar lelaki itu tak mau tahu. Itu mau aku pakai buat... Halah, potongnya lagi. Kemudian berjalan cepat mendekati laci tempat Indri biasa menyimpan uang. Indri yang dilewatinya ia dorong hingga sedikit tergeser. Mas, jangan diambil. Jerit Indri berusaha menahan lengan Bagas dan hendak merebut kembali uang yang sudah berada dalam genggaman lelaki itu. Namun kekuatannya yang tak seberapa dibanding Bagas membuatnya kalah. Tangannya ditepis oleh Bagas. Lelaki itu tak peduli dengan jeritan istrinya. Ia lalu berjalan cepat hendak keluar kemudian menghilang di balik pintu kayu yang kian lapuk tersebut. Mas, teriak Indri sambil berlari keluar kamar.
mengejar langkah cepat suaminya. Saat sampai di depan pintu, rupanya Bagas sengaja menguncinya dari luar agar Indri tak mengejar atau menyusulnya ke rumah Budia yang tak jauh dari sana. Indri pun duduk terhenyak sambil menyandar lemah di daun pintu. "Mas, kenapa sikap kamu jadi seperti ini sekarang? Di mana kamu yang dulu?" Kalau Indri sambil menangis terseduh. Belum mengering luka yang kemarin, rasanya Bagas sudah membuat kembali lubang luka baru dalam hatinya. Sejak lulus D1 dan berhasil jadi perawat yang berstatus negeri, Bagas tiba-tiba berubah begitu drastis. Bahkan barusan untuk pertama kalinya Bagas semarah itu padanya. Dulu, sebesar apapun masalah, Bagas selalu bersikap baik. Tak sekalipun menyakiti Indri dengan kata atau tindakan seperti yang ia lakukan akhir-akhir ini. Sementara itu Budia, wanita yang Indri panggil ibu itu, sikapnya seperti cuaca, selalu berubah-ubah, tergantung keadaan. Dia akan bersikap sangat baik tatkala keinginannya dipenuhi oleh Indri. Tapi ketika keinginannya tak dipenuhi, ia akan bersikap sebaliknya. Selama ini, Indri tak terlalu ambil pusing seperti apapun sikap sang mertua. Selama sang suami baik dan menyayanginya itu sudah cukup. Tapi kini semuanya mendadak berubah. "Indri, dasar istri pemalas. Kenapa sampai sesiang ini rice cooker masih kosong?" teriak Bagas dari arah dapur. Indri yang tengah menyapu dedaunan berserakan di halaman langsung menoleh ke arah dapur. "Indri, kamu punya kuping kan?" Teriakan kedua Bagas membuat Indri melepas sapu lidi, lantas berjalan tergopoh-gopoh ke sana. "Ada apa, Mas? Kenapa pagi-pagi gini udah teriak-teriak?" Ada apa? Ini lihat." Bagas menunjuk rice cooker kosong di depannya. "Dasar istri pemalas," umpatnya, membuat Indri menggeleng dengan hati nyeri. "Terus aku mau sarapan pakai pasir. Bentar lagi aku mau berangkat kerja nih," gerutunya lagi dengan muka jengkel. Indri menarik nafas dalam, kemudian ia hembus. Dadanya jadi sesak melihat Bagas yang semakin kasar. "Mas, beras kita udah habis. Uang yang mau aku pakai buat beli, malah kamu kasih ke ibu," terang Indri selembut mungkin. "Halah alasan, bisa kan utang dulu? Sekarang aku mesti sarapan pakai apa, hah? Kamu mau aku berangkat kerja dengan perut kosong gitu?" Nada suaranya meninggi beberapa oktav. Indri menarik nafas dalam lagi, meski hatinya serasa diiris sembilu, namun kali ini ia masih berusaha sabar menghadapi Bagas. "Sepagi ini belum ada toko kelontong yang buka, Mas. Lagi pula, beberapa pedagang di sini tidak membolehkan orang-orang hutan di waktu yang masih pagi seperti ini," jelas Indri dengan nada sedih. "Alasan kamu gak ada habisnya ya. Sekarang pergi ke ibu, minta beras ke sana," perintah lelaki itu setengah membetak. "Tapi Mas, gimana kalau Mas aja?" Indri bergumam. Kejadian kemarin membuatnya sedikit khawatir bertemu Budia. Lebih-lebih datang karena butuh sesuatu. Bisa-bisa Budia akan memaki dan menolaknya mentah-mentah. Istri durhaka, disuruh malah nyuruh balik. Cerca lelaki itu dengan sorot mata tajamnya. Cercaan lelaki itu membuat Indri menelan ludah, lalu dengan berat melangkah ke rumah Budia. "Assalamualaikum, Bu." Sampai di sana Indri langsung mengetuk pintu rumah Budia seraya berucap salam. "Waalaikumsalam." Samar-samar namun masih bisa tertengkat telinga terdengar jawaban salam Budia dari dalam. Tak lama pintu pun terbuka, wajah Budia muncul di sebaliknya. "Kamu ngapain kesini?" sambut Budia ketus. Bu, Indri." Indri jadi mendadak ikut di hadapan Budia. Sementara Budia sengaja memasang muka judes di depan menantunya, membuat Indri jadi semakin tak nyaman dan berat menyampaikan maksud kedatangannya. "Mas Bagas minta aku kesini buat minta beras ke ibu," gumam Indri malu dan terbata. Budia tertawa menyeringai lalu bersedekap. "Kamu cocok disebut menantu tak tahu malu. Kemarin ibu datang minta bantuan malah kamu perlakukan layaknya pengemis. Tapi ibu baru tahu sih, pengemis yang sebenarnya itu kamu," kata Budia sambil menunjuk tepat di depan wajah Indri. Seperti dugaan Indri, ide Bagas hanya akan mempermalukan dirinya di depan sang mertua. "Maaf Bu, di rumah Mas Bagas sedang lapar dan dia hendak berangkat kerja," dari Indri lagi meski mukanya terasa memanas oleh rasa malu. "Soal putraku, nanti dia makan kesini, tapi dengan kamu aku gak akan kasih sebutir beras pun," sergah Budia sambil menatap tajam menantunya. "Oh ya sudah Bu, kalau gitu Indri pamit pulang dulu." Berlama-lama di sana hanya akan membuat hati Indri semakin perih. Tanpa menunggu persetujuan Budia, ia langsung membalikkan badan dan berlalu dari sana. "Syuh, dasar menantu durhaka."
Samar-samar namun masih terdengar umpatan Budia saat Indri belum jauh dari sana. "Ya Allah, kuatkan hamba," bisik wanita itu seraya menyeka sudut matanya. Setibanya di halaman rumah, ia melihat Bagas sudah menunggu sambil bersedekap di ambang pintu. "Kemana aja?" sembur lelaki itu. "Habis ke rumah ibu, Mas." "Kenapa lama banget? Pagi-pagi gini perutku lapar. Capek juga nungguin kamu. Mana buru-buru mau kerja." Bagas menggerutu panjang. "Maaf, Mas." Indri menunduk. Maaf. Kata maaf kamu gak bisa ngisi perut aku. Aku gak butuh," ketusnya. "Terus mana berasnya? Kenapa tangan kamu kosong?" "Ibu gak kasih. Katanya kamu sarapan dan makan di sana aja." Bagas memasang muka malas. "Nyesel aku capek-capek nungguin kamu." Ia lalu melengos pergi meninggalkan Indri yang masih berdiri mematung di teras. Indri menatap nanar punggung Bagas yang kian mengecil di kejauhan. Sementara di kepalanya tiba-tiba terbetik sebuah ide. Meski nantinya entah ide tersebut akan berhasil atau tidak. Sebulan berlalu. "Indri, aku lupa bawa dompet, tolong ya kamu antarkan ke rumah sakit. Tapi kamu jangan nyelonong masuk, apalagi sampai nanya-nanya ke pegawai rumah sakit. Gak usah. Kalau kamu udah sampai parkiran, hubungi aku dan tunggu aku di sana." Kening Indri berkerut membaca pesan kedua suaminya. Gak pakai lama, cepetan. Pesan ketiga membuat Indri segera ke kamar, bersiap-siap dan mengambil dompet, kemudian beranjak ke rumah sakit tempat suaminya kerja dengan menaiki ojek. Ia pun sampai setelah beberapa menit di perjalanan. Sesuai permintaan sang suami, Indri tak langsung masuk. Ia menunggu dan menghubungi suaminya dari parkiran. "Mas, aku udah di parkiran, kamu di mana?" "Mas, aku tunggu di parkiran." "Aku masuk ya Mas, siapa tahu kamu gak sempat keluar. Atau aku tunggu di luar." "Mas, aku udah lama banget tungguin kamu di parkiran, aku masuk ya." Beberapa kali ia telepon dan SMS tapi masih juga tak ada jawaban. Hingga hampir 30 menit Indri menunggu di sana, tapi belum juga ada tanda-tanda Bagas akan keluar. Telepon tak dijawab, pesan pun tak ada balasan. Karena Indri pikir Bagas tengah butuh dompet dan dirinya sibuk serta tak bisa keluar. Jadi dia berinisiatif untuk langsung masuk menemui Bagas meski sudah dilarang. Tapi mau bagaimana lagi? Di lorong rumah sakit, Indri celingak-celinguk mencari keberadaan sang suami. Ia menahan diri untuk bertanya sesuai permintaan Bagas. "Jangan bertanya," kata lelaki di dalam pesannya. Hingga tiba di ujung lorong, kedua mata Indri menangkap dua orang berseragam putih yang tengah bercanda. Yang lelaki membelakangi Indri, sementara si wanita menghadap ke arahnya. Karena Indri sudah lelah menelusuri lorong panjang serta berbagai tempat di rumah sakit tersebut, ia pun berinisiatif untuk bertanya pada dua orang yang ditemuinya itu. Indri menghampiri mereka. "Permisi," ucapnya, membuat si wanita menoleh ke arahnya. Lelaki tersebut pun ikut berbalik. Terkembang senyum lega di wajah Indri saat melihat wajah lelaki itu. Sementara wajah lelaki tersebut mendadak pias. "Mbak, mana dompet yang aku minta?" Bagas cepat-cepat memotong ucapan Indri. "Sebentar," balas Indri sambil tersenyum dan mengeluarkan dompet itu dari sakunya. "Kamu kenal dia sayang? Dia siapa?" Tanya wanita berseragam seperti seorang perawat itu membuat Indri terkesiap saat mendengarnya. Lalu perlahan melirik penuh selidik ke arah suaminya yang kini terlihat tegang. Dia... Bagas mendadak jadi terbata. Sementara Indri tak henti menatap penutannya dan salah tatapan matanya tengah meminta penjelasan atas panggilan untuk sang suami yang keluar dari mulut perawat cantik itu. "Dia pembantu. Dia pembantuku." "Dia pembantu? Iya, dia pembantu," jawab Indri sambil tersenyum dibuat-buat ke arah sang perawat yang memanggilnya sayang tersebut. Wanita berseragam putih itu mengangguk-angguk lega seiring senyuman yang terbit di wajahnya. Berbeda dengan Indri, pelupuknya mengembun, sementara hatinya bagi dikoyak-koyak sedemikian rupa saat suaminya menyebutnya seorang pembantu lagi di hadapan wanita lain. Tanpa permisi, Indri langsung berbalik dan menyeret lututnya yang kian melemas dari hadapan dua orang itu. "Pembantu kamu gak sopan banget sih sayang, main pergi-pergi aja tanpa pamit sama majikannya." Wanita berseragam putih itu nyeletuk dengan suara keras hingga kedengaran oleh Indri yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Nanti Mas kasih pelajaran di rumah," timpal lelaki itu sambil berusaha menyembunyikan kepanikannya. "Sekarang kita ke kantin aja ya, aku lapar." Wanita di sampingnya mengangguk setuju.
Karena tak kuat lagi menahan beban di dada dan ingin segera ia tumpahkan lewat derai air mata, Indri pun memilih mampir ke sebuah masjid yang tak jauh dari rumah sakit. Sampai di kamar mandi masjid, ia membuka keran air lalu menangis sepuasnya, agar desakannya tak terdengar oleh siapapun. Setelah sedikit lebih tenang, ia lalu mengambil air wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat karena belum masuk waktu sholat wajib. Lalu mengadukan segala kesedihan serta perasaan gagal untuk kedua kalinya dalam membina rumah tangga. Hatinya terasa lebih tenang setelah ia selesai menghadap kepada Tuhan. Dulu sang mama selalu menasihatinya, "Nak, kalau kamu lagi sedih, nggak berdaya, hampir putus asa karena beratnya beban dunia, maka lekas temui Tuhanmu. Sholatlah, lalu adukan segalanya lewat doa. Dia sendiri yang mengatakannya dalam ayat sucinya, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Apa masalah akan langsung hilang, Mas, setelah itu?" Indri yang masih remaja bertanya dengan polosnya. Mama hanya tersenyum sebelum menjawab pertanyaannya. Sholat dan berdoa memang tidak serta-merta mengangkat seluruh masalah, Nak. Tapi dengan sholat dan berdoa, hatimu akan jadi lebih tenang. Masalah akan terasa lebih ringan dari sebelumnya, dan harapan pun akan terbit dengan sendirinya. Indri duduk tercenung di atas tikar yang ia gelar di ruang tamu. Sudah jam 10 malam, ia belum tidur karena tengah menunggu kepulangan suaminya. Lelaki itu berhutang penjelasan padanya. Beberapa menit kemudian yang ditunggu-tunggu tiba juga akhirnya. Terdengar deru motor di pekarangan rumahnya. Tak lama pintu pun dibuka dari luar. Suaminya datang dengan wajah berseri-seri sambil bersiul-siul ceria. Ia terkaget melihat keberadaan Indri di ruangan tersebut. Ia hanya menatap Indri sekilas lalu langsung melangkah ke kamar, seperti tak pernah terjadi apa-apa. "Siapa wanita di rumah sakit itu, Mas? Aku dengar dia memanggilmu sayang." Bagas menghentikan langkahnya lantas kembali menoleh. "Kenapa emangnya?" Dengan santai ia balik bertanya. "Masih nanya kenapa?" Indri menggeleng. "Kamu punya istri, Mas, bisa-bisanya kamu sayang-sayangan sama wanita lain." Protes Indri tentu tak terima. "Dia pacar aku, Indri." Dengan enteng tanpa muka bersalah, lelaki itu memberi jawaban. "Pacar?" Tanya Indri dengan tatapan tak percaya. Kemudian bangkit dan berdiri berhadapan dengan suaminya. "Tega kamu, Mas." Kedua manik matanya berkaca-kaca menatap sang suami. "Ngaca, Indri, ngaca." Bagas menatap tubuh Indri dari kepala hingga ujung kaki. "Aku ini ganteng, pegawai negeri, gak cocok lah punya istri kayak kamu. Kayak yang pernah aku bilang sebelumnya, kamu cocoknya jadi pembantuku," kata Bagas dengan muka pongganya. Indri menggeleng tak percaya lagi beriringan luruh air matanya. Padahal beberapa hal yang ia bangga-banggakan adalah hasil kerja keras dari Indri sendiri. Harusnya terima kasih tak terhingga yang lelaki itu persembahkan, bukan malah pencampakan. "Gak putih, gak bisa ngasih keturunan, kamu benar-benar sempurna, sempurna kurangnya." Imbul lelaki itu sambil tersenyum miring dan menyorot Indri dengan tatap mata merendahkan. Indri menggeleng sekali lagi. Kata-kata yang keluar dari mulut lelaki yang bersatu suaminya itu serupa belati tajam yang menghujam, lalu mencabik-cabik perasaan juga pertahanan. "Jangan songong kamu, Mas." Kali ini Indri merasa lebih berani menghadapi suaminya. Ia berpikir lelaki yang selalu merendahkannya itu tak pantas untuk ditakuti lagi. "Semua yang kamu punya sekarang atas keringat dan jerih payahku. Begitu pula dengan penampilan aku yang sekarang. Kecantikanku telah pudar hanya gara-gara bertahun-tahun kerja di bawah sengatan matahari. Dan itu kulakukan untuk memuliakan kamu, Mas. Untuk kamu," timpal Indri sengit. Ia sudah begitu lelah terus-menerus direndahkan dan diinjak-injak akhir-akhir ini. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi tembem wanita itu. Rasa panas menjalar di pipinya namun hatinya jauh lebih panas. "Tampar, Mas, tampar!" teriak Indri sambil menatap kedua sorot mata nyalang Bagas dengan tatapan menantang. Melihat reaksi penuh keberanian Indri, rahang Bagas mengeras seiring nafas yang memburu. Tawa seringai terbit di wajah wanita yang tengah patah hati itu. "Aku meminta cerai, Mas. Ceraikan aku sekarang juga." Indri berteriak emosi. Mendengar itu Bagas mematung sesaat. Bagi Indri sudah tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Indri telah menyerah pada rumah tangganya. "Kenapa diam aja? Ayo, Mas, ceraikan aku sekarang juga."
sergah Indri yang sudah berada di ambang batas kesabaran. Tapi aku ingatkan suatu hal mas, suatu hari nanti kamu akan menyesal telah membuangku, kata-kata Indri penuh penekanan. Bagas terbahak-bahak, lebih tepatnya tertawa mengejek mendengar kalimat terakhir wanita yang sebentar lagi akan ia ceraikan. Menyesal kamu bilang, kata Bagas setelah selesai dengan tawanya. Hanya lelaki gila yang akan menyesal melepas wanita buluk sepertimu, ejek lelaki itu dengan begitu entengnya. Indri tersenyum getir sambil manggut-manggut. Lalu sisa air matanya ia hapus dengan kasar. Tikaman demi tikaman dalam dada membuat ia tersadar setetes air mata terlalu berharga untuk menangisi lelaki brengsek seperti Bagas. Kita lihat saja nanti mas, tapi aku pastikan kamu pasti akan menyesali semua ini. Tatapan tajam Indri menghujam tepat di kedua titik penglihatan Bagas. Halah, gak usah banyak omong. Aku sudah muak lihat wajah kamu Indri. Aku menceraikan kamu detik ini juga, tegas lelaki itu tanpa berpikir panjang. Indri mematung beberapa detik. Hatinya terasa ngilu mendengar lafaz talak yang baru saja Bagas ucapkan. Bukan bersedih karena perpisahan, melainkan menyedihkan kegagalannya dalam membangun rumah tangga. Penyesalan demi penyesalan menyesaki dada Indri. Saat pandangannya memburam oleh air mata yang kembali menggenang, tangisan itu bukan lagi sebuah kesedihan, melainkan tangis kemarahan pada dirinya sendiri karena telah memilih lelaki yang salah untuk kedua kali. Kalimat talakmu masih kurang mas, aku ingin talak 3 sekalian. Indri melirih. Indri, kamu aku talak 3 sekarang juga. Sekarang kamu puas? Harusnya aku yang bertanya demikian, balas Indri. Tapi sekarang urusan kita sudah selesai. Tentu, jadi cepat angkat kaki dari sini, usir lelaki itu. Tanpa kamu minta, timpal Indri dengan tatapan sengit. Bagus, ujar Bagas sambil manggut-manggut. Indri melangkah, namun pada langkah kedua ia berhenti, lalu kembali menoleh, menatap mantan suaminya. Satu lagi mas, kamu harus tahu, mempercayaimu dari awal adalah satu-satunya penyesalan terbesarku. Mengorbankan diri untuk kamu merupakan kebodohan terhebat dalam hidupku dan menikah denganmu adalah kesalahan terparah yang pernah aku lakukan. Sorot mata Indri nyalang dan penuh amarah ketika menatap lelaki yang kini telah jadi mantan suaminya itu. Bagas mengedikkan kedua bahunya, lalu mukanya menyeringai menatap Indri. Siapa peduli? Serunya kemudian berlalu. Indri menarik nafas dalam, lalu menenangkan diri seraya berjalan dengan langkah gontai ke bekas kamarnya. Sampai di ruangan itu pertama-tama ia meraih ponsel, lalu mengetikkan sesuatu di aplikasi warna hijau bergambar gagang telepon. Jemput aku secepatnya, kamu masih ingatkan rumah mantan suamiku? Usai mengetik, Indri langsung menekan tombol kirim. Kemudian berjalan mendekati lemari kayu, mulai membereskan barang-barangnya. Ponsel Indri berdering, sebuah notif pesan masuk, langsung ia raih. Balasan dari seseorang yang ia kirimi pesan beberapa menit yang lalu. Mantan suami ibu, kenapa ibu ada di sana? Indri segera mengetik balasan. Rumah mantan suami yang kedua. Indri menyentuh tombol berbentuk pesawat terbang. 2 centang abu langsung berubah biru selang beberapa detik. Keterangan mengetik langsung tampak di bawah nama kontak teman chat Indri. Maaf sebelumnya jika pertanyaan saya lancang. Apa ibu bercerai lagi? Indri membaca balasan tersebut dengan malas. Cepat kesini, rumah Bagas, masih ingat kan? Iya bu, saya masih ingat. Maaf bu jika pertanyaan saya barusan lancang. Saya segera ke sana sekarang. Setelah membaca balasan tersebut, Indri tak lagi membalas. Ia lanjut membereskan semua barangnya. Di rumah mobil terdengar, Indri yang sudah selesai membereskan barang-barangnya langsung keluar sambil menyeret kopernya. Saat membuka pintu depan, rupanya Indri ada di sana. Namun tidak sendiri, ada ibunya juga yang duduk menyebelahi. Keduanya sama-sama tengah memandang takjub sekaligus bingung mobil mewah yang terparkir di jalanan depan rumahnya. Suara ensel yang saling beradu membuat keduanya menoleh ke arah pintu dan menemukan Indri tengah berdiri sambil menyeret koper. Ada ibu di sini. Budia memasang muka malas menatap mantan menantunya. Keputusan kamu untuk menceraikan wanita ini sudah tepat nak. Dia memang bukan istri yang baik bagimu dan bukan menantu yang baik juga buat ibu. Celetuk Budia sesaat setelah membuang muka dari Indri dan menoleh menatap anaknya. Indri hanya menghela nafas panjang, hampir saja ia mengurungkan niat untuk salaman terakhir kali dan minta maaf. Tapi hatinya meminta untuk tetap melakukan hal baik tersebut. Bu, Indri mau minta maaf atas segala kesalahan yang Indri buat selama ini jadi menantu ibu.
Indri duduk mensejajari wanita itu seraya menyulurkan tangan kanannya untuk salaman. Kesalahan kamu terlalu banyak, jadi saya bingung harus maafin yang mana. Balas wanita itu dengan nada ketus, lalu membiarkan tangan Indri mengambang di udara. Yang penting Indri sudah minta maaf ya Bu. Indri memaksa tersenyum sembari menarik tangannya yang tak bersambut. Budiah membuang muka. Ya sudah kalau begitu, aku pamit dulu ya. Bu, Mas, Assalamualaikum. Indri segera bangkit kemudian menarik kopernya seraya berjalan pergi. Seorang lelaki berpakaian rapi keluar dari mobil saat Indri kian mendekat. Lalu segera meraih koper yang Indri bawa, kemudian berlari kecil membukakan pintu mobil untuk Indri. Maaf karena tak menjemput ibu ke depan pintu rumah itu. Ucap lelaki itu merasa bersalah melihat Indri menarik kopernya sendirian. Gak ada yang perlu dimaafin, yang kamu lakukan sudah sesuai dengan yang saya mau. Jawab Indri sesaat sebelum menaiki mobil tersebut. Lelaki itu lalu mengangguk taksim. Kemudian menutup dengan pelan pintu mobil setelah Indri masuk. Sementara Bagas dan ibunya, keduanya saling berpandangan dengan raut wajah kaget melihat adegan di depannya. Istri kamu benar-benar wanita murahan, Gas. Wanita itu menggeleng tak percaya. Bagas mengiyakan dengan sebuah anggukan. Bisa-bisanya, baru beberapa menit bercerai, tapi dia sudah dijemput sama laki-laki lain. Sungguh dia wanita gak benar. Untunglah aku menolaknya, Bu. Tapi yang membuatku heran, bisa-bisanya ada lelaki kaya yang mau sama dia. Komentar Bagas keheranan. Melihat pakaian rapi dan bagus serta mobil mewah yang dipakai lelaki misterius yang jemput Indri, ia jadi menyimpulkan bahwa lelaki itu adalah orang kaya. Barangkali mantan istri kamu diam-diam punya ilmu guna-guna. Budiah bergidik ngeri di ujung kalimatnya. Wah, gak menutup kemungkinan sih, Bu. Kamu yang tampan saja bisa kepincut sama dia. Budiah menatap anaknya. Bagas balas menatap ibunya. Itu dulu, Bu. Tapi dulu dia kan benar-benar cantik dan langsing. Bagas kembali mengingat-ingat bayangan Indri saat keduanya pertama kali berjumpa. Sekarang udah kayak mak lampir, ejek Budiah. Bagas manggut-manggut sambil terbahak membayangkan Indri yang sekarang. Sementara di dalam mobil, minum dulu, Bu. Lelaki itu mengangsurkan botol minuman ke wanita yang ia panggil ibu. Indri yang sedari tadi duduk tercenung sambil menatap kosong jalanan yang dilewati, langsung tersadar dari lamunan. Aku gak haus, Sal. Indri berkata pelan. Lelaki bernama Faisal itu menarik botol minum yang ia berikan, kemudian menaruhnya di tempat semula. Apa ibu butuh sesuatu? Atau mau mengunjungi tempat tertentu? Faisal tak berani bertanya lebih jauh, ia hanya mencoba memberikan sedikit saran. Siapa tahu sarannya diterima dan nantinya sedikit bisa menghibur laranya Indri. Aku gagal lagi, Sal. Kalimat itu meluncur pelan dari mulut Indri, sementara tatapan kosongnya menatap keluar jendela mobil. Maaf, Bu, aku rasa ibu tidak gagal, ini hanya bagian dari proses. Timpal lelaki itu hati-hati. Indri mengedikkan bahunya, kemudian menghela nafas lesu. Apa di dunia ini tidak ada lelaki yang baik, tulus, dan setia? Ucap Indri. Binar matanya meredup sembari melirik ke arah pria yang sedang mengemudi di sebelahnya. Lelaki itu menoleh membalas tatapannya. Tentu ada, Bu. Hanya saja ibu tidak menyadari keberadaannya. Ucap Faisal dengan hati-hati. Indri menggeleng. Kalau ada, kenapa yang aku dapatkan selalu salah? Faisal diam, dia bingung mencari jawabannya. Takut akan jawaban yang dia berikan malah memperburuk suasana hati wanita yang sedang di sampingnya itu. Tuhan sudah atur semuanya, Bu, dan lebih tahu mana yang terbaik buat ibu. Hanya kata itu yang berani ia sampaikan. Sal, apa ayah masih mau menerimaku? Tanya Indri tiba-tiba teringat akan sosok ayahnya, sambil menoleh ke arah pria itu dan mereka saling bertatapan dengan pandangan kelabu. Pasti, Bu. Faisal berusaha meyakinkan Indri, meski sebenarnya ia ragu dengan jawabannya sendiri. Faisal sudah sejak lama bekerja di perusahaan Pak Toha. Selain itu, dia adalah putra dari sahabatnya Pak Toha. Melihat Faisal yang terlihat jujur, baik, dan bisa diandalkan, maka Pak Toha pun sudah menganggap dia sebagai anaknya sendiri. Pak Toha pun mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Faisal,
dan memposisikannya di perusahaan yang dulunya milik Indri. Dari semua curahan hati Pak Toha waktu itu, Faisal merasakan kekecewaan besar dari Pak Toha tentang Indri, anaknya itu. Kekecewaan dan ungkapan kepedihan Pak Toha pada Indri ia curahkan di malam-malam yang sunyi pada awal kejadian itu. Pak Toha sering termenung sedih atas kegagalannya mendidik putrinya itu. Akan tetapi lama-kelamaan Pak Toha bisa melupakan semuanya dan mulai menyibukkan diri dengan bisnisnya. Maka dari itu Faisal pun bingung apakah Pak Toha akan membuka pintu maafnya untuk Indri atau masih tertutup. Akan tetapi bagaimanapun kasih sayang seorang ayah kepada anaknya tidak akan pernah padam, yang hanya disebabkan oleh kemarahan. Sal, apa ayah tahu kalau kamu jemput aku? Dan apa kamu sudah cerita tentang perceraian ini? Suara Indri mengagetkan lamunan pria itu, dan pria itu pun terkaget kecil menoleh kepada Indri. Maaf Bu, tadi kan saya buru-buru jemput ibu karena hari ini saya lembur. Dan kebetulan saya masih dalam perjalanan pulang, jadi belum sempat memberitahu Bapak. Faisal memanggil Pak Toha dengan sebutan Bapak, dan memanggil Ibu Indri dengan sebutan Ibu. Karena sebagai bentuk penghormatannya kepada atasannya dan anak dari bosnya itu. Walaupun sebenarnya mereka ini sebaya. Sal, apa sebaiknya aku pulang ke tempat lain saja ya? Aku takut ayah masih belum bisa menerimaku. Tapi aku pinjam uangmu dulu ya, karena sekarang aku nggak pegang uang sepeser pun. Ucap Indri penuh permohonan. Iya Bu, boleh. Sebentar ya. Faisal merogoh saku celananya untuk mencari HP-nya. Karena mobil yang mereka tumpangi berhenti di lampu merah. Maka dari itu, kesempatan Faisal untuk memainkan handphonenya. Uangnya sudah saya transfer ya Bu, ucap Faisal setelah itu. Oh, oke, makasih ya. Indri meraih ponselnya yang ada dalam tas lempang miliknya, lalu mengecek sesuatu. Ini terlalu banyak, Sal. Indri takjub dan terharu begitu terlihat di wajahnya. Faisal tersenyum simpel melihat banyak sekali perubahan yang ia temukan dari atasannya itu. Mulai dari penampilan dan lainnya. Bu, ini kan cuma sedikit, cuma 100 juta. Ini gak seberapa dibanding punya ibu yang dulu. Perkataan Faisal membuat Indri mengingat kembali masa kejayaannya itu. Faisal benar, uang 100 juta itu tak seberapa dibanding uang yang dimiliki Indri pada masa dulu. Sampai-sampai ATM-nya pun gemuk dipenuhi uang yang jumlahnya berlipat-lipat dibanding 100 juta ini. Hingga ia bertemu dengan Bagas. Bukannya membawa Indri ke jalan yang bahagia, malah membawanya ke jurang derita. Hanya berpisah dengan laki itu tak cukup untuk kehidupan yang Indri jalani selama ini. Ia pun harus bisa membuktikan kepada mantan suami dan mertuanya itu bahwa Indri tak serendah yang mereka kira. Maaf ya Bu, ucap pria itu pelan. Maaf untuk apa? Jawab Indri. Karena saya menempati posisi itu di perusahaan. Indri terkekeh pelan. Gak ada yang perlu dimaafkan. Justru aku bersyukur ayah memilih orang yang tepat buat menempati posisi itu. Kalau keadaan sudah membaik, saya akan memohon kepada Bapak untuk menempatkan Ibu ke posisi semula. Gak apa-apa, Sal. Aku gak keberatan sama sekali soal itu. Oh iya, aku mau ke Hotel Galaxy aja ya. Aku mau tinggal di sana dulu buat sementara waktu. Baik, Bu. Dari mana kamu, Sal? Tanya Pak Toha. Assalamualaikum, Pak. Maaf, saya belum mengucap salam dari tadi. Karena saya kira Bapak sudah tidur. Faisal memang anak yang sopan dan penurut. Dia begitu taksim dengan atasannya itu, walaupun sudah dianggap sebagai anak. Kini Pak Toha memintanya untuk tinggal bersamanya di rumah, karena semenjak kepergian putrinya, Pak Toha hanya tinggal sendirian. Makanya dia mengajak Faisal untuk menemaninya. Tidak apa-apa, kamu belum jawab pertanyaan saya, dari mana saja kamu? Sal, Pak Toha tak sabar dengan penjelasan Faisal. Saya habis bertemu Bu Indri, Pak. Wajah Pak Toha pun berubah ketika ia mendengar nama putrinya. Ia menatap Faisal dengan penuh pertanyaan. Lalu di mana sekarang? Bu Indri menginap di hotel, Pak. Hal ini yang saya khawatirkan dari dulu, tapi cinta telah membutakan hatinya. Besok antar saya ke hotel itu. Siap, Pak, jawab Faisal. Bu Indri, besok Bapak ingin bertemu dengan Ibu. Indri membuka pesan dari Faisal, kemudian menggigit kukunya dengan keadaan panik. Ia berharap pertemuannya besok bisa menyenangkan dan ayahnya bisa menerimanya kembali.
Tapi kalau tidak, pasti dia akan berjuang sendiri untuk kembali ke masa kejayaannya seperti dulu. Indri belum bisa tenang selama belum membalas hinaan dari mantan suaminya dan juga mantan mertuanya itu dengan keberhasilan dan kilauan harta. Keesokan harinya, mereka pun bertemu ayahnya. Keadaan membeku bagaikan terbesit silat. Hati ayahnya begitu pedih saat melihat kulit putrinya yang dulu putih dan mulus kini menjadi gelap dan kusam setelah 5 tahun lamanya tak pernah berjumpa dengan sang anak. "Ayah, maafkan Indri, ayah." Sambil menunduk, tangisnya pun tak bisa tertahan lagi. Dia teringat saat ia membangkang pada ayahnya itu. "Sudah ayah maafkan sebelum kamu minta maaf." Pak Toha memegang kedua lengan Indri sambil menuntunnya untuk berdiri. "Pulanglah nak, rumah besar kita sepi tanpa kehadiranmu," kata Pak Toha sambil menatap Indri dengan penuh kerinduan dan kasih sayang. Kini mereka pun berpelukan, melepas rindu 5 tahun lamanya yang tak pernah bertemu. "Kalau kamu mau kembali ke kantor, kamu bisa ambil posisimu yang dulu. Faisal nanti bisa ayah tempatkan di posisi yang lain," ucap ayahnya sambil menyantap sarapan bersama putrinya di rumah mewah itu. "Enggak ya, sepertinya Indri ingin meniti usaha yang lain," jawab Indri. Kini Faisal tak lagi tinggal bersama Pak Toha karena Indri telah kembali ke rumah itu. Pak Toha juga tidak menahan Faisal yang ingin tinggal di apartemen milik Faisal sendiri. 2 tahun kemudian, Indri telah menggapai lagi impiannya berkat bantuan tulus dari sang ayah. Tiba-tiba datanglah mobil mewah berwarna hitam itu tepat di depan mata Budia dan tetangganya yang sedang berkerumun menggosip mantan istri anaknya itu. Tak lama, mereka tercengang dengan seorang pria tampan yang baru saja keluar dari mobil mewah. Ibu-ibu di sana pun saling pandang dan berbisik. Timbullah kegenitan Budia yang kini telah lama menjanda. Hingga pada akhirnya pria itu pun membuka pintu mobil untuk anak bosnya. "Silakan Bu Indri." Indri pun keluar dengan tampilan yang cantik kembali seperti dulu. Seketika wajah Budia berubah masam setelah melihat mantan menantunya itu. Bukannya itu mantan menantunya Budia? Sama siapa dia? Jangan-jangan, ucap seorang tetangga di sana. "Iya, dia tukang selingkuh. Ayo, kita labrak saja dia, mumpung ada di sini," kata Budia membuat kericuan di tempat itu. Kamu Indri, ngapain kesini?" "Iya, dasar wanita murahan, beraninya kesini bawa pria lain," saut ibu-ibu komplek. "Jadi ini selingkuhan kamu, dia kan yang jemput kamu malam-malam itu kan, dasar wanita nggak benar." Ucapan pedas keluar semua dari mulut pedas Budia dan ibu-ibu sekitar. "Maaf ibu siapa, kok berani ngatur-ngatur saya?" jawab Indri dengan lembut. "Oh, udah berani ngelawan ya kamu semenjak selingkuh dengan pria lain?" ucap Budia. Bu, tolong ya, kalau ngomong itu difilter dikit ngapa?" "Ibu kan bukan siapa-siapa saya, kenapa saya harus takut? Yang tukang selingkuh itu anak ibu." Kamu jangan membalikkan fakta ya, dasar mantu gak punya akhlak." "Oh, jadi mantu yang selama ini kerja keras buat suami dan ibu mertua, sampai gak bisa ngerawat diri itu yang dimaksud mantu gak ada akhlak. Terus mertua yang selama ini hanya baik jika ada maunya saja itu mertua macam apa? Menantu yang selalu sabar dengan keadaan yang kucil dekil, berusaha untuk bantu suaminya kuliah, dan mertua yang suka foya-foya itu menantu yang kurang ajar." "Cukup," ucap Budia, menghentikan perkataan dari Indri yang tidak ingin ibu-ibu komplek mengetahui kebenarannya. Ibu-ibu yang ada di sana mulai berbisik dan menggunjing sambil melirik ke arah Budia. Jadi seperti ini kelakuan seorang menantu yang sudah berjuang mati-matian untuk menghidupi suami dan mertua yang gak tahu diri. Semua unek-unek yang ditahan oleh Indri pun keluar. Hingga ibu-ibu kompleks di sana mulai tak suka dengan Budia yang telah menfitnah mantan menantu yang sangat baik kepada keluarga mereka. Kemudian Indri kembali masuk ke dalam mobil dengan sopan. Ia pamit kepada ibu-ibu yang ada di sana. Begitu juga dengan Faisal. "Mantu idaman tuh, lihat aja sekarang udah sukses karena kerja kerasnya sendiri. Gak kayak yang Ono tuh, gak tahu malu. Udah dibantu sampai anaknya sukses, malah dibuang begitu saja," ucap salah satu ibu-ibu di sana sambil menunjuk ke arah Budia. Kini Budia mulai terpojok oleh tetangganya itu. Tak lama setelah kejadian itu, Budia menjadi gila karena terobsesi dengan kekayaan yang hanya ada di bayangannya saja. Dan anaknya yaitu Bagas telah dipecat dari pekerjaannya karena melakukan pelecehan terhadap kekasihnya itu.
Demikianlah kisah yang dibagikan oleh salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.